Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Helni dalam pembelajaran matematika tentang pengurangan, pecahan biasa, dan pecahan desimal. Hari ini Miss Helni akan membawakan materi kelas 5. Oke, bagaimana nih kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Masih tetap semangat kan untuk belajar matematika? Oke, pastinya teman-teman semua harus tetap semangat. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, ada dua cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara yang pertama yaitu mengubah penyebut menjadi 1/10, 1/100, dan 1/1000. Hanya saja syaratnya jika penyebutnya memungkinkan untuk dirubah menjadi 1/10, 1/100, atau 1/1000. Oke, sebagai contoh, ada bilangan 2/5. 2/5 harus dirubah menjadi 1/10, 1/100, atau 1/1000. Caranya adalah 2/5 harus dikalikan dengan angka yang penyebutnya itu harus menghasilkan angka 10, 100, atau 1000. Karena di sini penyebutnya 5, berarti 5 bisa dikalikan dengan 2. Jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya pun harus dikali 2. Berarti 2 dikali 2, 4. 5 dikali 2, 10. Jadi hasilnya adalah 4/10. 4/10 bisa diubah menjadi pecahan desimal, yaitu 0,4. Ingat kembali di pelajaran sebelumnya, karena di sini 1/10 berarti di belakang koma harus ada satu angka. Jadi 2/5 pecahan desimalnya adalah 0,4. Ada catatan nih teman-teman, yaitu mengubah penyebut menjadi 10, maka kalikanlah dengan salah satu angka yaitu 2 atau 5. Nah, untuk 2/5 berarti ini tinggal dikalikan dengan 2 ya. Kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya pun harus dikali 2. Bagaimana teman-teman? Mudah tidak? Oke, mudah ya. Sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ada satu contoh lagi nih teman-teman. Miss punya 2/25. Kita akan ubah menjadi pecahan desimal, yaitu dengan cara 2/25 harus dikali angka berapa supaya dia menjadi 1/10, 1/100, atau 1/1000. Oke, ternyata tinggal dikali 4. Karena 25 lebih dari angka 10, makanya dia tidak akan bisa dibuat menjadi 1/10. Tapi harus dibuat menjadi 1/100. Sehingga 25 dikali 4 itu 100. 2 dikali 4 hasilnya 8. Jadi hasilnya adalah 0,08. Karena di sini 1/100, sehingga di belakang komanya harus ada 2 angka. Jadi 2/25 sama dengan 0,08. Ada catatan lagi nih teman-teman. Untuk mengubah penyebut menjadi 100, maka kalikanlah dengan salah satu angka yaitu 2, 4, 5, dan 25. Di sini Miss kalikan dengan angka 4. Oke. Masih ada contoh satu lagi. 2/125 harus diubah menjadi pecahan desimal. Tadi tahapannya buatlah menjadi 1/10,
1/100 atau 1/1000. Karena di sini penyebutnya adalah 125, kemungkinan besar dia bisa diubah menjadi 1/1000. Berarti 2/125 harus dikalikan dengan 8/8, sehingga hasilnya 2 kali 8, 16. 125 kali 8 adalah 1000. Jadi hasilnya adalah 16/1000 atau pecahan desimalnya adalah 0,016. Karena di sini 1/1000 sehingga di belakang komanya harus ada 3 angka. Catatannya nih teman-teman. Untuk mengubah penyebut menjadi 1000, kalikanlah dengan salah satu angka yaitu 24, 58, dan 125. Di sini misalnya kalikan dengan angka 8/8 supaya bisa menghasilkan 1/1000. Gampang kan? Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ternyata mengubah pecahan biasa menjadi desimal itu ada cara yang kedua, yaitu dengan cara pembagian bersusun atau sering disebut juga porogafit. Di sini misalnya punya angka 2/5. 2/5 sama saja dengan, kita lihat teman-teman, betul, sama saja dengan 2 dibagi 5. Bisa tidak teman-teman 2 dibagi 5? Karena 2 lebih kecil dari angka 5, berarti tidak bisa. Oleh karena itu harus diberi tambahan angka 0. Kalau di sini diberi tambah angka 0, maka di atas harus diberi tanda 0 juga. Nah, sekarang kita lihat 20 sudah bisa dibagi 5? Bisa. Berapa teman-teman? Nah, 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Jadi 20 kurangi 20 hasilnya 0. Berarti sudah tahu jawabannya ya teman-teman, bahwa 2/5 sama dengan 0,4 ya. Itu ya, gampang ya. Untuk pembagian bersusun juga mudah. Oke, sekarang Miss punya angka lain, yaitu 2/25. Oke, 2/25 itu sama saja dengan, kita lihat, sama saja dengan 2. Oke, teman-teman, sama saja dengan 2 dibagi 25. 2 bisa tidak dibagi 25? Tidak bisa ya, karena 2 lebih kecil daripada 25. Oke, kita tambahkan 0. 20 bisakah dibagi 25? Masih terlalu kecil. Nah, ditambah lagi. Oh iya, lupa. Karena di sini udah ditambahkan 0, maka di atas ditambahkan 0, ternyata 20 juga belum bisa dibagi 25. Kita tambahkan lagi 0 ya. Kalau di sini ditambah 01, di atas juga jangan lupa harus ditambahkan 01 ya. Nah, 200 bisakah dibagi 25? Sudah bisa ya teman-teman. Hasilnya adalah 8. 8 kita balikan lagi kali 25. Hasilnya adalah 200. Jadi 200 kurangi 200 hasilnya 0. Jadi 2/25 hasilnya adalah 0,08 ya. Oke, paham teman-teman? Mudah kan untuk pembagian bersusun? Oke, sekarang baru kita akan masuk ke pengurangan pecahan. Yang pertama, kita akan pelajari mengurangi pecahan biasa dan pecahan campuran. Di sini misalnya punya pecahan campuran 1/4/5 dikurangi 1/4.
4. Nah, masih ingat di pelajaran sebelumnya? Jika ada pecahan campuran dikurangi dengan pecahan biasa, maka pecahan campuran ini harus dirubah menjadi pecahan biasa ya. Oke, bagaimana nih caranya? Caranya tinggal 5 dikalikan 1 yaitu 5 ditambah 4 yaitu 9. Hasilnya adalah 9/5. Oke ya. Kemudian yang 1/4-nya kita tuliskan lagi 1/4. Sama dengan, nah teman-teman 9/5 dikurangi 1/4 itu tidak bisa langsung dikerjakan. Tapi harus disamakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kita cari KPK dari 5 dan 4 yaitu 20. Oke, 20 dibagi 5 itu 4, 4 dikali 9 hasilnya 36. 20 dibagi 4 hasilnya 5, 5 dikali 1 hasilnya 5. Jadi 36/20 dikurangi 5/20 hasilnya adalah 31/20. Teman-teman perhatikan 31/20 itu pembilangnya lebih besar dari penyebut sehingga bisa kita ubah menjadi pecahan campuran ya teman-teman ya. Jadi hasilnya 1/11/20 ya. Oke, paham teman-teman? Oke, baik ya. Kita akan lihat contoh yang kedua. Di sini pecahan campurannya 1/2/3 dikurangi pecahan campuran lagi 1/1/4. Karena di sini dua-duanya pecahan campuran, tahapan yang pertama kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 3 dikali 1, 3 ditambah 2, 5. Karena bawahnya 3 berarti 5/3. Begitupun yang 1/1/4, 4 dikali 1, 4 ditambah 1, 5 jadi 5/4. Kita lihat penyebutnya masih berbeda. Kita samakan penyebutnya. Cari KPK dari 3 dan 4. Hasilnya adalah 12. Oke, kita lihat. Ingat kembali cara menghitungnya. 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 5 hasilnya 20 ya. 12 dibagi 4, 5. 5 dikali 5 hasilnya 12 dibagi 4, 3 kali 5 hasilnya 15/12. Jadi 20/12 dikurangi 15/12 hasilnya adalah 5/12. Gampang ya. Oke, baiklah sekarang masih pengurangan pecahan, tapi di sini pengurangan pecahan desimal dengan pecahan desimal. Misalnya punya contoh soal 3,25 dikurangi 1,4 hasilnya berapa? Nah, supaya mudah kita menggunakan cara bersusun ke bawah, yaitu 3,25 kurangi 1,4. Ingat teman-teman, di sini kata kuncinya adalah komanya harus sejajar ya, komanya harus dibuat sejajar. Nah, berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 5, ini kan nggak ada angka di bawahnya, tinggal diturunkan 5. 2 dikurangi 4 tidak bisa, pinjam ke 3, jadi 12 dikurangi 4 itu 8. Ini sisanya angka 2 dikurangi 1, 1. Komanya sejajar, jadi isinya 1,85. Oke, sekarang kita lihat nih contoh yang kedua. 5,8 dikurangi 1,45 hasilnya seperti tadi, kita gunakan cara bersusun ke bawah. Oke, 5,8 dikurangi 1,45. Ingat, komanya harus dibuat sejajar. Nah, 5,8 dikurangi 1,45, kita perhatikan angka di atas di sini kosong teman-teman. Boleh di sini ganti angka 0. Kalau di sini angka 0 dikurangi 5 bisa tidak? Tidak bisa. Kita pinjam dari 8 jadi 10 dikurangi 5 hasilnya? Betul, hasilnya 5. Yang 8 ini karena sudah dipinjam, sisanya 7 dikurangi 4, 3.
Yang 5 ini dikurangi 1 hasilnya 4 ya. Dibuat komanya sejajar juga, jadi hasilnya 4,35 ya. Oke, gampang banget ya untuk pengurangan pecahan desimal dan pecahan desimal. Oke, selanjutnya nih ada contoh yang lain masih tentang pengurangan pecahan, tetapi di sini pengurangan pecahannya adalah pecahan biasa dan pecahan desimal. Kalau misal nih punya angka 4/5 dikurangi 0,3 hasilnya adalah, nah pertama yang 4,5 ini kita ubah menjadi pecahan desimal. Jadi jika ada pengurangan pecahan yang berbeda, maka samakanlah bentuk pecahannya. Misalnya akan ubah yang pecahan biasanya menjadi pecahan desimal. Caranya tadi sudah kita pelajari. 4/5 sama saja dengan 4 dibagi 5. Karena 4 lebih kecil daripada 5, makanya ditambah 0. Jika di sini ditambah 0, maka di atas ditambah 0, nah 40 sudah bisa dibagi 5, yaitu 8. 8 dikali 5 hasilnya adalah 40. 40 tinggal dikurangi 40 hasilnya 0. Jadi 4/5 ini sama dengan 0,8. Jadi 4/5 adalah 0,8 baru dikurangi 0,3. Hasilnya kita lihat cara bersusunnya. 0,8 dikurangi 0,3, komanya sudah sejajar, tinggal 8 dikurangi 3 hasilnya 5, 0 dikurangi 0 hasilnya 0, komanya sejajar jadi 0,5. Oke, jadi 4/5 dikurangi 0,3 sama dengan 0,8 dikurangi 0,3 hasilnya adalah 0,5. Gampang banget ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oh, ternyata teman-teman cuma segitu materinya ya. Jadi Miss ingatkan kembali, hari ini kita mempelajari tentang pengurangan pecahan biasa dan pecahan desimal. Tapi sebelumnya kita mempelajari dulu ya tadi materi apersepsinya, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan dua cara, yaitu dengan cara mengubah pecahan tersebut menjadi 1/10, 1/100, dan 1/1000, atau dengan cara pembagian bersusun. Oke ya teman-teman, itulah materi yang Miss Helni bawakan hari ini. Bagaimana teman-teman, mudah kan? Insya Allah mudah ya. Semoga materi yang barusan Miss Helni jelaskan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua gitu ya. Ingatlah teman-teman, tidak ada pelajaran yang sulit di dunia ini. Semua dapat dipelajari sehingga dapat kita taklukkan ya. Oke, selamat mempelajari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.